Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Amma ba'du. Akan teteh yang baik, segala puji serta syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kita begitu banyak nikmat. Dan tentu saja salawat serta salam semoga selalu tercurah ke atas junjungan Rasulullah Muhammad SAW bersama keluarga, juga para sahabat dan kita sebagai umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Akang teteh yang baik, dalam episode spesial Suara Hati Dhani Jaif kali ini saya akan juga menghadirkan bintang tamu. Seperti episode spesial sebelumnya, saya menghadirkan tamu dari bidang pemerintahan, juga dari bidang industri kuliner, juga ada dari arsitek. Jadi saya ingin menghadirkan sosok-sosok inspiratif dari berbagai kalangan, supaya Akang Teteh bisa mendapatkan inspirasi dari pengalaman mereka tentang bagaimana mereka mengamalkan disiplin keagamaan mereka dalam profesi mereka. Jadi
jangan pernah pisahkan kehidupan beragama kita dengan kehidupan keseharian kita, baik kehidupan profesional maupun kehidupan pribadi kita. Nah, kali ini seperti akan kita lihat di belakang, saya sudah sedang berada di depan auditorium Yuyun Muslim Taher. Itu adalah nama sebuah yayasan pendidikan Yuyun Muslim Taher yang membawahi atau menata kelola sebuah universitas yang berada di Cianjur, namanya Universitas Putra Indonesia. Nah, tepatnya berada di Jalan Dr. Mawardi nomor 66 Cianjur. Kalau Akang Teteh dari Bandung mau menuju ke Jakarta pasti lewat Cianjur atau lewat Sukabumi bisa juga ya. Tapi kalau lewat Cianjur pasti Akang Teteh akan lewat sini. Akan lewat jalan bypass namanya. Nah, itu adalah Jalan Dr. Mawardi. Sebelah kanan kurang lebih 25 meter dari belokan ada besar Universitas Putra Indonesia Cianjur. Nah, sekarang saya akan menemui ketua yayasannya. Beliau adalah sahabat saya, beliau adalah saudara saya yang mudah-mudahan nih ada di tempat dan bisa ngobrol-ngobrol sama beliau ya, bagaimana inspirasi, pengalaman juga kegiatan beliau menata kelola sebuah yayasan. Aduh, beliau relatif muda lah, kayak saya kan masih muda ya. Tapi bagaimana sudah bisa menjalankan sebuah tanggung jawab yang berat. Nah, yuk Akang Teteh simak seperti apa nanti pembicaraannya. Jadi Akang Teteh tetap di suara hati karena cahaya itu ada di dalam hati. Assalamualaikum. Aduh, alhamdulillah ada, alhamdulillah. Mangga. Siap, aduh, alhamdulillah. Ini luar biasa. Sehat kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Akang Teteh yang baik, sahabat suara hati. Saya sekarang sudah berada sama Kang Ikur. Saya memanggilnya Kang Ikur, itu nama panggilan saya sama beliau ya, dan teman-teman lain juga memanggilnya Kang Ikur. Alhamdulillah beliau sudah bisa menyempatkan waktu untuk bisa hadir bincang-bincang di sini, ngobrol-ngobrol santai bersama suara hati dan Jive, supaya Akang Teteh insya Allah bisa mendapatkan inspirasi kebaikan dari pengalaman hidup beliau ya. Nah, Kak Ikur, alhamdulillah, terima kasih sudah jadi tamu di sini. Jadi ini Kak Ikur, ini adalah kanal berbagi pengalaman hidup dan inspirasi ya untuk Akang Teteh semua. Awalnya saya hanya membuat satu format dengan cerita kehidupan saya aja gitu. Tetapi kemudian saya melihat banyak teman-teman lain ya yang juga menurut saya inspirasional pengalaman hidupnya, dan saya ingin membagikan semua itu kepada sahabat suara hati semua gitu. Jadi saya mengunjungi teman-teman, silaturahim, mengajak untuk bisa bercerita juga. Nah, sekarang giliran Kang Ikur. Tapi nama lengkapnya dulu, nama resminya dulu siapa? Nama resminya sih yang diberikan orang tua Imam Kurnia Putra Jaya Muslim. Oh ya, jadi saya sih sering melihatnya Kurnia Muslim Taher. Ya, imamnya nggak pernah dipakai. Imamnya nggak pernah dipakai. Malu kan pakai nama imam. Padahal itu luar biasa namanya ya. Nah, Akang Teteh ada nama Muslim Taher di belakangnya, itu ada hubungan apa sama Pak Muslim Taher yang sudah ada lebih banyak pengalamannya di dunia pendidikan dan di Indonesia sih orang sudah tahu semua ya. Alhamdulillah, saya dilahirkan dari seorang ibu
yang notabene Pak Muslim Tahir itu ayah saya. Masya Allah, alhamdulillah ya. Mereka berdua malaikatnya dalam hidup saya lah. Alhamdulillah. Oh jadi Pak Muslim Tahir dan Ibu Yuyun Muslim Tahir adalah ayah ibu Kak Ikur ya? Ya, alhamdulillah. Nah itu dia. Jadi Kak Ikur, saya sih kemari ini untuk melihat ya keseharian Kak Ikur yang sudah berada di dunia pendidikan, gitu ya. Saya hadir di Universitas Putra Indonesia di Cianjur ini ingin mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana sampai Kak Ikur memutuskan apakah itu sebuah kebetulan, apakah itu sebuah cita-cita untuk bisa memanajeri ya, untuk bisa mengelola sebuah universitas Kak Ikur. Ya. Sebetulnya sih dibilang kebetulan juga tidak, tapi alhamdulillah saya dilahirkan dan dibesarkan oleh 2 orang pendidik ya, yang notabene dari kecil saya terbiasa melihat ayah dan ibu itu bergelut di dunia pendidikan. Ya. Tapi saya tidak memutuskan untuk ke situ awalnya Kang Dani. Saya berpikir saya mau di dunia yang lain gitu ya, namanya juga pikiran anak muda. Lamalah saya bergelut di dunia advertising, dan dunia balap, security, dan dunia DJ gitu kan. Jadi tapi tetap selama itu saya membantu ayah dan ibu di Jayabaya, tapi tidak secara total. Dan tahun 2012 ibu coba meminta saya, bukan meminta ya, pada prinsipnya kamu mau nggak bantu ibu di Cianjur. Awalnya saya bingung karena buat saya itu amanah yang besar sekali ya. Memimpin sebuah lembaga pendidikan itu tidak semudah kita memimpin perusahaan. Mungkin mudah kalau memimpin perusahaan. Akhirnya saya putuskan iya, dan saya diangkat sebagai wakil ketua yayasan awalnya Kang Dani. Saya berangkat ke Cianjur dengan sedikit ilmu tentang dunia pendidikan. Saya terus belajar dari orang-orang yang lebih tahu gitu ya soal dunia pendidikan. Saya juga coba mengingat semuanya, apa yang diceritakan, apa yang dilakukan sama ayah sama ibu selama ini gitu ya. Dengan gagapnya saya masih tidak menentu arahnya dengan memimpin UNPI ini sebagai wakil ketua yayasan. Saya bingung pertama datang ke sini, aduh kampus ini kurang terurus menurut saya saat itu menurut saya kurang terurus. Terus kok kayak hidup segan mati pun tak mau gitu ya. Saya langsung bertanya-tanya gitu ya pada ibu gitu ya, apa yang harus saya lakukan. Pesan ibu cuma satu, ibu nggak banyak keinginan yang lebih. Ibu cuma minta tolong jadikan Cianjur kota tujuan pendidikan lagi kan. Saya berpikir kenapa ibu tidak berpesannya untuk UNPI tapi lebih kepada Cianjurnya. Saya coba selusurin, ternyata dulu Cianjur adalah kota tujuan pendidikan untuk agama. Mungkin ibu mau dalam bentuk yang lain, tapi norma agama tetap harus ada di dalam kampus ini, gitu ya. Betul. Karena mungkin ya yang saya tahu ya Kang Dani, berilmu tanpa berakhlak itu nggak akan jadi apa-apa. Betul. Jadi yang namanya akhlak, adab itu luar biasa gitu ya. Masya Allah, itu jadi pedoman ya, pedoman segalanya. Bukan titel yang berjejer di belakang, atau hanya nilai cum laude, atau dia mempunyai prestasi tanpa akhlak dan adab, tanpa iman yang baik. Buat saya akhirnya saya berpikir nggak ada apa-apanya itu. Betul semuanya. Sekali, Masya Allah. Akang Teteh, mari kita garis bawahi sedikit bahwa dari situ ya, di akhlak dan ilmu itu ibarat sekeping mata uang ya, dan itu dalam dua wajah dalam satu keping mata uang.
ya, di mana akhlak diamalkan, di situ ada ilmunya. Di mana ilmu diamalkan juga di situ ada akhlak. Jadi barusan Kak Ikur sudah menyampaikan luar biasa bahwa ilmu dan akhlak sama pentingnya gitu ya, karena kalau ilmu diamalkan tanpa akhlak, waduh, hanya akan ada kerusakan. Begitu juga kalau akhlak, mengamalkan akhlak tanpa ilmu juga hanya akan ada kerusakan. Nah, Kang Ikur biasa berada di ibu kota, di kota yang hedonis luar biasa lah ya, Jakarta. Yeah. Dan kemudian bagaimana Kang Ikur bisa memutuskan gitu, ya sudah, Cianjur kota kecil Kang Ikur ya, jauh dari hiruk pikuk, wah kemudian gitu ya, meskipun ya sekarang sih sudah lebih baik ya, tapi pada saat Kang Ikur memutuskan, oke, saya mau berada di Cianjur, saya mau seperti tadi Kang Ikur sampaikan bahwa ini masih kurang terus. Nah, langkah-langkah pertama awal-awal apa yang Kang Ikur lakukan, Kang? Ya, langkah awal sih agak berseberangan dengan hati ya Kang ya. Yang Kang Dani bilang tadi, saya biasa di ibu kota dengan hiruk pikuk, dengan gaya hidup gitu ya. Yang menetapkan saya ingin hijrah, bahasa saya hijrah mungkin ya Kang ya, ke Cianjur. Saya terus terang ingin memperbaiki diri. Saya harus lepas dulu dari zona nyaman saya. Ya, Masya Allah, itu yang lebih sulit. Mendukung lagi adalah bagaimana saya bisa mengabdi sama ibu. Buat saya itu. Karena di pikiran saya sudah banyak noda yang saya buat ibu. Nah, ini hasil karya ibu yang bisa membahagiakan ibu. Mungkin dari sini saya mulainya. Itu yang menetapkan hati saya. Saya tiap minggu harus berangkat ke Cianjur. Kebetulan usaha saya juga saat itu lagi terpuruk kan. Tiap minggu saya harus deg-degan nyari uang bensin sama buat makan di Cianjur. Karena saat itu saya minta sama ibu tidak bergaji dulu. Sombong-sombongnya saya, bukan sombong sebetulnya kan, lebih kepada malu kan mintanya kan. Sudah terlampau banyak yang ibu kasih buat saya. Sudah terlampau banyak noda yang saya tinggalkan buat ibu. Itu ialah yang menetapkan hati saya. Saya ingin membahagiakan ibu. Ya, Masya Allah, itu dia. Ya, Rasulullah pernah bersabda ya, mendapatkan pertanyaan dari para sahabat itu, siapa yang harus dihormati, dihargai, siapa orang yang harus berbakti kita kepadanya. Rasulullah menyampaikan ibumu, ibumu, ibumu sampai 3 kali. Berarti kedudukan ibu itu luar biasa. Dan dalam hal ini Kak Ikur, saya mengetahui sekali bagaimana akhlak beliau kepada ibu gitu ya, luar biasa. Dan kalau Akang Teteh bisa menemui ibu, mudah-mudahan nanti ya bisa ketemu sama Ibu Yuyun Muslim Taher. Amin. Beliau pribadi yang sejuk, pribadi yang luar biasa lah, dan yang saat kita berdekatan dengan beliau ya, kita bisa merasakan kesejukan itu, kita bisa merasakan ilmu yang ada pada beliau gitu, bagaimana menghadapi kehidupan, bagaimana melaksanakan pendidikan gitu, dan beliau memang sosok yang luar biasa. Jadi Kak Ikur juga di sini memperlakukan ibu dalam hal ini begitu istimewa. Punten Kak Ikur, kalau ayah memang sudah meninggal ya? Iya, nah, 99 ayah meninggal. Ya, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Tentu saja Kak Ikur dengan jasa yang luar biasa dari ayah, insya Allah Allah menempatkan beliau di surganya yang abadi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah Kak Ikur, dari situ sih saya sekarang tahu gitu bagaimana Kak Ikur bisa melepaskan zona nyaman tadi dari Jakarta yang begitu hiruk pikuk. Saya pernah mengalami kehidupan itu dan saya bisa merasakan kegalauan Kang Ikur bagaimana untuk bisa memutuskan pergi ke sebuah kota kecil untuk ngurus pendidikan yang di luar dari
apa ya, di luar dari Kemampuan, kebiasaan beliau ya, di luar dari kebiasaan Kang Ikut. Nah, oke, Kang Ikut. Jadi saya sudah tahu nih latar belakangnya. Memang itu sebuah motivasi yang kuat. Insya Allah Kang Ikut diberi kemudahan. Amin ya Allah. Karena landasannya adalah ibu, dan ridho ibu adalah ridho Allah. Insya Allah segala sesuatunya akan berjalan lancar, diberikan keberhasilan, keberkahan dunia dan akhirat. Nah, sekarang Unpinya sendiri Kang Ikut. Ada berapa fakultas di sini? Awal saya masuk itu kan ada 6 fakultas. Nah, 6 fakultas. Ada pertanian, ya, teknik industri, ya, ada ekonomi, sastra Inggris, Vkom. Ya. Tapi karena saat saya masuk ada 2 fakultas yang saya anggap mangkrak saat itu tidak berjalan. Ya. Akhirnya saya nonaktifkan itu 2 fakultas. Sekarang yang berjalan dengan 4 fakultas. Oh, diciutkan. Iya, diciutkan. Tapi lebih optimal ya. Jauh lebih optimal Kang. Alhamdulillah dari awal saya masuk itu hanya 312 mahasiswa. Tahun 2012 per hari ini dengan yang lulus tahun ini itu ada 1482 Masya Allah, mahasiswa dari 4 fakultas, 7 prodi. Ya. Dan itu memang perlu waktu berapa ya Kak Iko, dari 12 sampai 28 tahun ya? Ya. Target saya sebetulnya bicara sama Ibu itu, Bu, 2020 insya Allah Unpi berubah. Ternyata kita dapat berkah dari Allah. Ya. Dan saya selalu bilang ke orang-orang, dan saya merasa diri saya, dalam diri saya itu teman-teman saya di sini, saudara-saudara saya yang ada di Unpi yang luar biasa hebatnya gitu ya. Tanpa mereka apa yang saya mau buat nggak ada artinya apa-apa lah kan. Jadi kerja tim lah itu ya, tapi tanpa kepemimpinan yang baik juga kerja tim itu juga tidak bisa berhasil. Akhirnya 2016 kita mulai melonjak Kang. Yang biasanya kita nerima mahasiswa itu tidak pernah lebih dari 110 orang. 2016 mulai di 464. Dan mulai konstan setiap tahun itu, dengan berbagai pembenahan. Saya upayakan bagaimana tidak mengganggu uang ibu pribadi lagi. Dan mulai 2015 dari saya pegang Unpi 2015 kita sudah tidak disubsidi secara pribadi oleh ibu. Kita sudah mulai berdiri sendiri. Kita sudah melakukan banyak perubahan, membuat lab baru, bahkan kita buat stasiun TV streaming kan di sini. Terus kita juga baru selesaiin bangun kelas. Ada kelas kita nambah 9 sama 1 perpustakaan. Karena ibu senangnya gaya-gaya Victory, jadi saya mau perpustakaan kita pun bergaya Victory. Sebagian orang bilang, ngapain di kampus di desa lo kamu bikin perpustakaan sebagus ini? Saya cuma bertanya, apa memang cuman orang kaya yang berhak menikmati sesuatu yang mewah? Mereka berhak kok. Kalau di mata Allah semua sama ya Kang ya. Betul. Nah, nanti Akang Teteh akan lihat perpustakaannya seperti apa. Jadi suasananya bibliotek lah. Bibliotek itu memang perpustakaan, tetapi saat masuk ke dalam berbeda sekali. Nanti Akang Teteh lihat sendiri, saya pun akan memperlihatkan nanti seperti apa perpustakaannya ya. Nah, itu jadi kayak melakukan restrukturisasi ya, dari mulai keberadaan fakultas, dari mulai teamworknya, segala macam. Kesulitan apa Kang yang dihadapi? Sebetulnya kesulitannya sangat besar ya Kang, karena selama bertahun-tahun yayasan ini berdiri tahun 87 Kang. Udah lama ya. Tahun 87 dari mulai pertamanya TK, terus les bahasa Inggris, sampai jadi akademi, sekolah tinggi. Tahun 2000 alhamdulillah dikukuhkan jadi universitas. Karena prosesnya adalah itu kan. Dari tahun 2000 sampai 2012
saya tidak bilang manajemen ibu salah. Ya, Kalau manajemen ibu salah, UNPI ini tidak akan pernah berdiri. Cuman mungkin manajemen ibu benar waktu di zamannya. Roomnya yang tidak saya bongkar, Pak. Yang saya bongkar adalah bungkusnya, packaging yang saya bongkar. Jadi saya coba bongkar, terus yang susah itu kan merubah kebiasaan, merubah kebiasaan yang sangat berat. Dan saya selalu berpesan kepada teman-teman, semua orang tua yang ada di UNPI ini, di yayasan, saya bilang, gitu. Kalau urusan merubah, tadi saya jadi pengen ketawa, urusan merubah kebiasaan ya, dia bisa bilang, Kang Ikur bisa bilang, itu merubah sesuatu yang berat. Jadi kayaknya ngalamin banget itu merubah kebiasaan. Ya sama lah kita kan ya. Sama lah, urusan merubah kebiasaan itu berat sekali kan ya. Dan ternyata Al-Quran itu benar ya. Kamu akan diketemukan lagi dengan cerminan hidup kamu gitu ya. Saat saya melewati fase itu, saya harus bercermin merubah kebiasaan orang gitu ya. Dari yang biasanya santai, jadi lebih tidak santai. Dari yang biasanya kalau di mobil dia jalan 60, saya paksa untuk jadi 100 km per jam ya. Itu sulit, cuman alhamdulillahnya teman-teman di sini semuanya memahami kan, memahami bahwa Cianjur akan bangkit dengan pendidikan. Dan pendidikan itu bukan cuman bisa didapat sama orang yang mampu. Masya Allah, itu menarik. Jadi saya mencoba gitu loh, mencoba meramu apa yang selalu ibu nasehatin ke saya. Saya baru paham pelajaran ayah sama ibu tuh setelah ayah 11 tahun tidak ada kan. Di otak saya, oh mungkin ini perjalanannya gitu ya. Saya baru paham, terus ibu tekanin lagi, melihat semangat ibu walaupun udah sepuh tetap dia bersemangat gitu ya. Kalau sebagian orang berpikir sekolah itu adalah kewajiban, kalau saya berpikirnya itu sebuah kesempatan kan? Dan kesempatan itu kan tidak cuman hanya dimiliki oleh orang yang punya uang kan? Bagaimana mengakomodir itu semuanya gitu ya. Mungkin UNPI tidak bisa membantu seluruh orang Cianjur, tapi paling tidak harapan saya dalam 1 tahun UNPI melahirkan entrepreneur yang berakhlak dan beriman yang baru. 10 orang harapan saya bisa menyelamatkan minimal 50 orang. Dan kalau kampus-kampus yang lain mungkin di Cianjur ini bisa melakukan hal yang sama kan. Hitungan matematika 3 tahun Cianjur bangkit kan? Dan hubungannya sama hak pendidikan itu, Kak Ikur, adakah program beasiswa dari UNPI gitu ya untuk para mahasiswanya? Alhamdulillah Kak, per tahun selalu ada. Jadi yang kita utamakan adalah anak-anak pekerja yang bekerja di kita. Misalnya anaknya, staf-staf kita atau dari dari pengelola kebersihan, keamanan. Terutama di lingkungan kita yang saya utamakan itu adalah di lingkungan kita. Terus staf-staf saya yang memang belum S1 gitu ya. Terus memang udah berapa tahun ini kita ada kerjasama, ada yayasan yatim piatu gitu ya. Tapi belum tentu dia yatim, tapi pas saya cek memang kehidupannya, mohon maaf, di bawah. Kalau saya sebut miskin kayaknya miris ya Kang ya. Cukup lah ya, maksudnya itu. Ada prioritas lain yang kurang baik lah kehidupannya Kang ya. Tapi punya potensi Kang, sangat punya potensi dan nah itu yang saya ambil. Gitu, oke. Nah, Akang Teteh yang baik, sahabat Suara Hati, saya jadi kagum, pengen ketawa, pengen bersedih, pengen gembira, karena saya melihat sosok Kang Ikur ini berbeda sekali, sudah jauh berbeda
dibanding saat dulu. Ya mungkin Kang Ikur juga melihat saya mudah-mudahan ya menjadi seorang pribadi yang berbeda juga. Amin. Gitu. Amin. Tetapi saya melihat sosok Kang Ikur ya, saat dia memutuskan, dia komit untuk bisa terjun ke dunia pendidikan, terus ya makanya tadi saya tertawa lepas gitu karena mengingat masa-masa kami yang luar biasa itu ya, terus bisa berpindah kepada dunia yang insya Allah ingin lebih bermanfaat untuk banyak orang gitu. Jadi ingin paling tidak menginspirasi Akang Teteh semua. Mari saya mengajak untuk kita merubah diri kita untuk menjadi lebih baik. Memang itu kalau kita bayangkan itu sesuatu yang sulit, tetapi saat kita masuk ke dalamnya, kita akan ditolong oleh Allah. Amin. Itu bukan dari kekuatan kita, bukan dari kemampuan kita, tetapi Allah membantu kita untuk memperbaiki diri kita. Amin. Sepanjang kitanya ingin memperbaiki diri. Dan itulah yang terjadi kepada kami. Insya Allah Kang Ikur juga istiqomah dalam kebaikannya gitu ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Biasanya saya tidak sekaku ini berbicara sama Kang Ikur, biasanya cair ya gini. Tetapi karena saya masya Allah menemukan sosok yang berbeda di lingkungan kampus seperti ini gitu ya. Nah Kang Ikur hubungannya sama, saya kurang paham nih, kan saya suka melihat ya akreditasi apa gitu ya. Yang dimaksud dengan akreditasi dalam dunia kampus, terus ini akreditasinya apa di UNPI ini kan? Akreditasinya untuk lembaga sampai saat ini masih disebutnya segemuk ya. Segemuk. Sebetulnya saya nggak mau segemuk, B kurus juga nggak apa-apa, tapi B gitu ya. Jadi ada beberapa kategori yang memang harus dipenuhin gitu ya. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Ya. Dari sisi apa misalnya fasilitas, kedosenan fasilitas, jumlah dosen, jumlah mahasiswa, terus jurnal, terus banyak adanya guru besar atau tidak gitu ya. Jadi banyak faktor lah Kang yang menentukan akreditasi sebuah lembaga itu. Tapi kalau untuk umur UNPI yang dari tahun 2000 saya sudah cukup puas. Tapi ketidakpuasan saya mau yang lebih tinggi sebetulnya ya betul. Dan akreditasi itu adalah akreditasi lembaga, ada akreditasi fakultas dan jurusan. Jadi itu beraneka ragam. Kalau zamannya kita kuliah dulu lah disamakan, diakui, terdaftar. Kalau sekarang ada akreditasi A, B, C gitu. Gitu. Cuma bedanya itu aja. Perbedaannya itu aja ya. Tapi saya terus memacu teman-teman di sini, mahasiswa di sini, biar kita bisa reakreditasi dan nanti akreditasi yang selanjutnya kita bisa naik akreditasinya. Ya, dan itu disegerakan setiap tahun atau per 3 tahun, Pak? Oh, per 3 tahun. Per 3 tahun dia. Kang aja, Kang, jangan Pak. Suka beribet ya, Kang ya. Masya Allah. Karena biasa di kampus kali ya, karena lingkungan kampus. Lihat, sampai kebiasaannya berubah. Beliau manggil saya Pak. Karena memang sudah terbiasa, sudah pindah dunia ya, di dunia bapak-bapak. Jadi masya Allah, Akang Teteh ya jangan anggap ini sebuah obrolan kosongnya, tidak. Kami ini adalah orang-orang yang berusaha sekuat tenaga untuk memperbaiki diri. Amin, dan ya Allah. Alhamdulillah saya melihat ya, maksudnya teman-teman saya yang lain yang hadir di Suara Hati sudah berada dalam track yang benar. Tinggal pertolongan Allah menyempurnakan petunjuknya untuk segala urusan kita gitu, supaya kita lebih istiqomah dan kita lebih baik lagi di jalan yang diridhoi oleh Allah. Nah, Kang Ikur, selanjutnya tadi urusan ada peningkatan nih di jumlah mahasiswa ya, akreditasi juga membaik. Harapan Kak Ikur ke depan lagi ya untuk UNPI gitu ya, khususnya seperti apa dan rencana-rencana kegiatan-kegiatan apa atau kiat-kiat apa yang Kak Ikur lakukan di mencapainya. Untuk selanjutnya UNPI yang saat ini lagi berjalan dan agak terhentikan, kita lagi pembangunan di belakang itu setinggi 7 lantai.
Ya. Kemungkinan jadi gedung tertinggi di kota Cianjur. Ya, Masya Allah. Karena di Cianjur rata-rata lantai 4. Ya, ya, betul. Saya mau jadi monumental Cianjur, bukan buat kesombongan ya kan. Ya. Saya ingin sekali gitu loh ya, anak-anak Cianjur itu punya kebanggaan. Ya. Anak-anak Cianjur itu punya percaya diri untuk bertanding di luar Cianjur gitu ya. Saya bekalin itu, bekali itu sambil saya minta juga kepada teman-teman tolong ucap, tingkahnya, sikap kita dijaga. Termasuk yang punya handphone gitu ya, punya sosmed, tolong di status atau di sosmednya bahasa-bahasa yang baik. Betul. Karena mahasiswa itu melihat dan mencontoh apa yang dilakukan gurunya. Dan saya bilang, saya dapat pesan dari ayah sama ibu, saat kita jadi guru, tanggung jawab kita bukan sama orang tuanya, tanggung jawab kita sama Tuhan. Gitu. Itu akan panjang ceritanya. Jadi sikap kamu juga harus dijaga, gitu ya. Kang Dani tahulah dulu saya temperamental, gitu ya. Masya Allah. Itu harus saya redam gitu ya. sedemikian rupa, gitu ya. Di awal-awal memang sakit ya di dada ya, menahan emosi ya. Kang Dani sendiri yang suka ngasih nasehatin saya ya. Sabar Kur, sabar ya. Saya terus ingat. Jadi mulailah saya ketemu bentuk gitu ya. Akhirnya mindset saya sekarang saat saya ke Cianjur itu adalah pulang, Kang. Di sini rumah saya dan anak-anak saya ada 1.400 lebih, Kang. Saya nyanyi mereka betul. seperti anak. Akang Teteh ya, ini satu yang unik dari Kang Ikur. Beliau ya memperlakukan mahasiswa di sini yang ada di sini tuh dia manggilnya Nak. Jadi bukan kamu siapa atau manggil nama apa, tapi manggilnya nak sini gitu. Nah itu Kak Ikur, apa menurut Kak Ikur ya, perlakuan itu menurut saya sih unik. Bagaimana Kak Ikur memandang mahasiswa ya yang ada di sini gitu, seperti apa Kak Ikur? Ya sebetulnya sih sama semua anak ya Kang ya. Semua anak tuh sama. Kalau kita kerasin mereka akan pergi. Saya lebih baik saya rangkul gitu ya. Saya rangkul bagaimana saya menyayangi mereka. Ya seperti saya nyayangin anak saya aja kan gitu ya. Anak saya yang harus berhasil di sini, baik di luar. Kadang-kadang di sela-sela malam itu kan saya keliling Cianjur ke tempat nongkrong anak-anak kan. Kali ada anak-anak saya yang nongkrong, saya suruh pulang. Gitu. Udah mulai banyak ya warung-warung kopi kalau ya. Apalagi waktu-waktu belajar begitu. Tapi alhamdulillah kan. Berkat teman-teman juga, terus kesadaran mereka juga yang tinggi. Mereka ya nggak keras juga menolaknya. Iya Pak, saya pulang. Ayo dong Nak pulang gitu ya, udah malam. Terus terkadang ada beberapa mahasiswa yang saya jumpa dengan orang tuanya. Saya bilang insya Allah saya bisa jaga amanah bersama teman-teman gitu ya. Setiap tahun saya merasa sakit hati saya Kang, karena harus melepas anak-anak yang diwisuda. Saat itu. Tapi itu kenyataannya harus lulus dong. Jadi saat wisuda itu kan yang ada di hati saya, di pikiran saya, ya Allah, nanti kalau anak-anak saya di luar ada apa-apa, gimana? Saya nggak bisa merhatiin lagi. Itu aja. Jadi setiap wisuda tuh saya selalu nangis Kang. Setiap baca pidato pasti nangis saya, karena saya mikirnya saya akan jauh dengan mereka gitu. Jauh dengan mereka gitu ya. Nggak bisa ngelihat kadang-kadang nyebelinnya mereka. Namanya anak-anak nyebelin mah ada lah ya. Namanya anak ya. Kalau mereka kan masih nyebelin, kalau kita kan ngeselin Kang waktu kecil. Kak Ikur. Harapan ke depan UNPI ini ingin seperti apa Kak Ikur, seperti apa keinginannya gitu, cita-cita ke depan. Cita-cita saya ingin UNPI ini next menjadi salah satu kampus unggulan Amin. yang bisa menciptakan
banyak entrepreneur yang berakhlak dan beriman. Amin, gitu ya. Amin. Yang memegang teguh komitmen. Gitu ya. Karena saya selalu pesan ke anak-anak di luar sana, dunia itu lebih jahat. Jadi kalian harus siap. Kalian harus siapkan diri. Kalian menata diri. Yang selalu ayah saya pesankan kan gitu. Teguhkan iman kamu, biar kamu siap di lapangan. Cuman kalau saya kan yang bandel dulu kan. Bukan, itu yang saya mau gitu ya. UNPI ini bisa juga jadi barometer buat Cianjur gitu ya, buat kedepannya. Bismillah. Karena amin. to be honest, UNPI ini juga bukan milik ibu dan bukan milik saya. UNPI ini milik Cianjur. Masya Allah. Siap. Jadi itu dia harapan Kang Ikur ya. Ini juga mungkin saya ingin sampaikan masukan kepada pemerintah daerah di Cianjur bahwa di Cianjur ini beruntung sekali punya sebuah institusi pendidikan yang luar biasa seperti Universitas Putra Indonesia Cianjur yang dikelola dengan penuh kehati-hatian, yang dikelola oleh Akang Teteh bisa simak bagaimana pancaran kelembutan hati dari seorang pengurus yayasan yang menyayangi setiap mahasiswanya yang ada di sini gitu ya, yang menangis setiap melepas wisuda, padahal itu adalah sebuah barometer kesuksesan kalau misalnya sebuah universitas banyak menelorkan lulusan-lulusan yang berkualitas gitu, tetapi malah ditangisi gitu karena memang sudah terjalin kedekatan di antara para pengurus dari Yayasan Pendidikan Yuyun Muslim Taher, Universitas Putra Indonesia Cianjur, para dosen kepengurusan Sivitas Akademika dengan para mahasiswa. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang sudah lembut hatinya, yang orang-orang sudah menyadari bahwa segala ini tidak ada artinya tanpa orang lain. Segala yang saya miliki tidak ada artinya kalau tidak ada ridho Allah. Dan ridho Allah hanya bisa dicapai dengan kelembutan hati. Satu yang paling menarik, ini satu ada yang menarik. Hidup berakal, mati beriman, Akang Teteh. Ini saya dari tadi curi-curi pandang itu buku apa gitu. Ini ada hidup berakal, mati beriman. Mungkin ini penulisnya ya, Profesor Dr. Haji Muhammad Muslim Taher SH dan Profesor Dr. Hajah Yuyun Muslim Taher SH. Hidup berakal, mati beriman. Ini foto ayah lagi muda sama ibu. Cakepan ayah daripada anaknya. Iya, tapi karismanya gedean saya. Masya Allah dia. Ini Akang Teteh ayah beliau Muslim Taher, Bapak Muslim Taher, dan ini ibu luar biasa, ini masih muda-muda ya. Ini perwujudan rasa cinta. Perwujudan rasa cinta sang pengantin pendidikan. Pengantin pendidikan memang dua-duanya pendidik, dan Islam menempatkan pendidikan pada derajat yang tinggi, Akang Teteh. Karena apalagi coba lihat hasilnya ya, bahwa dalam sebuah keluarga yang dididik oleh orang-orang ideal yang komit untuk mendidik anak-anaknya dengan baik, maka hasilnya pun akan baik. Nah, jadi Akang Teteh bayangkan bahwa kita sebagai orang tua mempunyai peran yang sangat besar untuk bisa menanamkan landasan pendidikan yang baik di dalam keluarga kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya merasa tersindir dengan hal itu karena terus terang saya belum bisa mendidik anak saya yang ya mudah-mudahan Allah memberikan perlindungan untuk saya, untuk anak saya, untuk Kang Ikur, untuk semua, untuk keluarga. Dan menarik sekali Kak Ikur, mungkin Kak Ikur pernah mendapatkan bocoran dari ayah, dari ibu, apa yang dimaksud dengan hidup berakal mati beriman ini Kak Ikur? Sebetulnya waktu saya mau nulis buku ini tuh saat itu saya cuman berpikir saya membuat catatan. Saya takut lupa apa yang selalu dinasihatin mereka gitu ya.
ayah tuh selalu sampai akhir hayatnya sebelum koma tuh selalu bilang, Kur, hidup berakal mati beriman ya nak. Hidup kamu harus banyak akal, tapi jangan kamu tipu orang. Jangan kamu merugikan orang. Biar kamu matinya beriman. Nah. Kalau orang merugikan kamu, biarin aja. Ingat aja mungkin zakat kamu lupa. Mungkin sedekah kamu kurang. Mungkin ada hak orang yang kemakan kamu nggak tahu. Lupa gitu. Masya Allah. Itu yang selalu dipesenin oleh beliau. Dan harapan saya buku ini kan dibaca paling simpel adalah oleh cucu-cucunya beliau, cucunya ayah sama ibu ini. Cucu-cucu itu harus tahu mereka punya sosok kakek neneknya yang luar biasa. Orang yang tidak punya berdua, cuman bercita-cita ingin bersekolah, berpendidikan tinggi. Ayah waktu itu masih kuliah di Unpad. Ibu kelas 2 SMA, mereka ngebangun Jayabaya tahun 58. Masih kuliah itu? Iya, ayah masih kuliah. Ibu kelas 2 SMA di SMA 4 Jakarta. Untuk awalnya kita dipinjamkan 2 kelas oleh Dewan Gereja. Itu namanya Pak Mukhtar. Dipinjamkan 2 kelas. Mereka tahu persis ayah sama ibu orang muslim gitu ya. Tapi mereka Pak Mukhtar minjamin 2 kelas. Sampai akhirnya tahun 70-an ayah bisa ngebangun di Ahmad Yani Jayabaya gitu ya. Itulah makanya saya kasih tagline-nya di situ, perwujudan rasa cinta sang pengantin pendidikan. Jadi isinya ini adalah tentang berdirinya Jayabaya, pesan-pesannya aja, pesannya yang ini, dan kayak itu membukukannya, menyatukannya dalam sebuah buku yang luar biasa. Hidup berakal mati beriman, luar biasa. Jadi ya itu tadi betul saya ingin baris bawahi ya. Kalau kita itu memang hidup harus berakal, artinya dalam segala sesuatu ada ilmunya. Dan kita harus memahami ilmu tersebut supaya kita juga selamat di dunia. Tetapi itu saja tidak cukup, kita harus dilandasi dengan iman. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan engkau mati selain engkau seorang muslim, seorang orang yang berserah gitu ya. Ada keimanan terpancar di sana. Jadi ini dua hal yang sangat penting, akal dan iman. Itu harus ada dalam setiap pribadi ya. Selain juga intelijensia, juga ada spiritual quotient yang harus tertanam dalam diri kita untuk bisa selamat dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kak Ikur, terima kasih sekali waktunya, dan saya nanti ingin didampingi sama Kak Ikur untuk bisa lebih melihat ada fasilitas apa aja. Tadi Kang Ikur sampaikan ada studio, ada perpustakaan. Nanti saya pengen ngeliatin ke Akang Teteh seperti apa itu ya fasilitas. Karena saya rasa sih, ya saya tidak menyalahkan orang lain Kang Ikur yang berada, lu ngapain di Cianjur punya fasilitas seperti itu ya. Tetapi karena memang perhatian Kang Ikur bahwa ya di Cianjur UNPI bisa menjadi fasilitator bahwa ini dunia luar yang akan kalian hadapi seperti ini, supaya tidak kaget nanti lulusan UNPI saat masuk ke dunianya ya nggak deso gitu loh. Di UNPI pun dikasih yang terbaik gitu. Jadi mari Kang Ikur kita lihat. Alhamdulillah Kang Ikur, saya doakan sama Allah ya, semoga Kang Ikur selalu diberi kesehatan, amin, diberi kemudahan dalam segala urusannya. Allah menyempurnakan petunjuknya untuk segala urusan Kang Ikur. Dan sampaikan salam cinta saya, salam hormat saya, sembah sujud saya untuk ibu yang tercinta. Mudah-mudahan insya Allah beliau juga selalu sehat. Sekarang ibu udah berapa usianya? 6 Juni tahun ini 83. 83, Masya Allah. 83 tahun. 83 dan masih suka jajan gorengan ya? Iya. Pagi-pagi jajan ketoprak. itu susah dilarang. Susah dilarang.
83, Masya Allah. Insya Allah Ibu selalu panjang umur, Amin, sehat ya Allah, selalu amin, ya. amin. Yang membuat Ibu bahagia, Ibu mempunyai anak-anak. Berapa Kang Ikur bersaudara? 8 ya. Ke-9 itu yang dapat kolam renang nggak kehitung ya? Yang ke-9 kan Kang Dani. 10 dia yang dapat kolam renang. Masya Allah. Ada Tias gepeng. Dari ya pun 8 orangnya itu saya tahu bahwa mereka semua orang-orang baik dan Insya Allah. yang keberapa Kang Ikur yang ada Dang Rahmat yang ketiga. Beliau kakak ketiga ya sudah meninggal. almarhum dan beliau juga sudah mencapai tingkat karir yang tertinggi, sempat jadi anggota DPR RI ya. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'fu anhu. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa dan rahmat kakak saya itu. Dan lihat betapa 7 bersaudara ini orang-orang 8 kan? Ya maksudnya yang 7 yang ada gitu ya sekarang 6 yang ada. Oh 6 yang ada. Nomor 7 kan juga meninggal. Oh iya betul. Tamrin. Jadi ya Ibu juga mempunyai anak-anak yang luar biasa, hasil dari pendidikan beliau bersama ayah almarhum gitu. Tentu saja beliau bahagia. Hanya itu yang diinginkan orang tua, melihat anak-anaknya soleh, berhasil dalam kehidupannya. Ya alhamdulillah. Dan itulah juga cita-cita kami sebagai orang tua. Saya yakin Kang Ikur juga bercita-cita hal yang sama ya, ingin melihat anak-anak kita sebagai pribadi yang qurrata a'yun, sebagai pribadi yang menenangkan hati, menenangkan mata gitu ya saat melihat anak-anak kita. Dan alhamdulillah Ibu Yuyun Muslim Taher sudah mendapatkan itu dari anak-anak beliau. Insyaallah. Amin amin ya Allah, yang itu bisa dialami selamanya. Kak Ikur hatur nuhun. Yuk kita bisa lihat fasilitas-fasilitas yang ada di Universitas Putra Indonesia Cianjur di Jalan Dr. Mawardi nomor 66 Cianjur. Yuk Kak Ikur. Ya. Nah, Akang Teteh, sekarang saya ada di satu bagian gedung ya, masih di Universitas Putra Indonesia Cianjur sama ketua yayasannya, luar biasa. Ini sini saya pengen ngeliatin. Ada ini kita mengunjungi, ada software engineering segala ya, ada ruangan laboratorium komunikasi. Kang Ikur, ini kita diajak apa? Oh ini studio TV. Oh luar biasa sih ini studio TV. Lihat. Studio TV. Aduh ini mah bisa saya syuting di sini, bisa ketiduran di sini. Jadi settingnya, oh ini sengaja dibuat hijau ya, supaya ada green screen, kita bisa menampilkan latar belakang apa aja gitu. Seperti di studio TV yang lainnya lah. Ya. Bener. Jadi ini tuh fasilitas untuk umum atau gimana kayak? Enggak, ini kita buat untuk kegiatan mahasiswa Vkom. Kebetulan yang operate-nya adalah Fakultas Ilmu Komunikasi kan. Tapi memang ini diperuntukkan untuk semua fakultas, memang yang mereka berminat di dunia broadcast. Oh gitu. Jadi kalau anak ekonomi pengen bikin jurnal ekonomi dengan video boleh. Gitu boleh ya. Nanti dibantu sama teman-teman dari Vkom. Kita udah jadi station TV streaming kan sekarang ada di Play Store. Oh bisa di Play Store. Ada di Play Store, bisa di-download di Play Store. Ya, namanya Unpi TV. Unpi TV, dan itu kontennya udah reguler, udah ada terus. 24 jam. 24 jam, luar biasa. Nanti simak pokoknya ya, yang dari luar daerah, dari manapun. Coba perhatikan Universitas Putra Indonesia Cianjur. Jadi memang kalau ya di sini ada yang dari luar Jawa nggak sih? Ada dari Riau. Dari Riau ada, dari Kalimantan ada. Nah, luar biasa ya. Coba pemerintah daerah perhatikan lagi bagaimana cara untuk bisa mensosialisasikan ada kampus yang bagus ini di Cianjur. Itu kan menaikkan PAD juga ya. Betul. Orang datang dari luar daerah ke sini bisa menjadi penduduk Cianjur gitu, jajan di Cianjur, bayar pajak di Cianjur gitu. Nah, coba lebih ditingkatkan lagi awareness-nya atas kehadiran ada universitas yang baik di Cianjur. Nah, terus ada apa lagi nih, Kang Ikur? Ini studio operation-nya. Ya, jadi ini studio syuting gitu ya. Ya. Nah, ini studio operation-nya. Ya. Lihat sini kameranya juga kamera serius. Ini mah HD Sony. Ini mah buat saya aja ini mah boleh bikin konten ya.
Aduh, saya aja masih pakai SLR, ini mah di sini udah pakai kamera besar luar biasa. Oh, jadi ini siapa namanya, Kang? Saya Ferdi, Pak. Ferdi, dan Kang Ferdi ini jurusan apa? Saya di sini jurusan Fakultas Ilmu Komunikasi. Ilmu Komunikasi. Memang yang bertanggung jawab di sini ya. Iya, kebetulan Iya. anak Unpi TV juga sih. Anak Unpi TV, keren. Iya. Gi, sini Gi. Ya. Saya jelasin. Oke. Di sini di sini editing atau apa ya, compositing atau apa? Ya, jadi yang mau ditayangkan semua di sini. Ini yang lagi tayang ini sekarang saat ini. Oke. Ini mah udah keren banget. Siapa? Kang Regi sini. Ini dia sini orang Kang Regi. jeleknya. Nah, yang menjadi penanggung jawab. Luar biasa. Ini lagi ada credit title, di sana ada director, art director. Ini tuh ruang apa, Kang Regi? Ini ruang untuk penayangan ke aplikasi Unpi TV di Android, Pak. Ya. Oh, di Android. Ya. Dia tayangannya control room-nya dari sini. Iya, betul. Jadi Kang Regi sehari-hari di sini aja. Ya, Udah dapat gaji belum di ruangan TV ini? udah. Alhamdulillah. Kamu jangan bilang-bilang. Ini mah sebagai biar jadi contoh teman-teman. Aduh, ayo berkarya di Unpi TV gitu. Konten yang menjadi tayangannya gitu di sini apa aja? Bebas? Ada sharing corner dari dosen buat mahasiswa untuk ilmu juga. Terus Ya. ada juga konten yang memang memuat pengenalan dari fakultas-fakultasnya seperti itu. Terus nanti kita juga lagi bikin konten yang namanya itu profil alumni gitu. Jadi banyak alumni-alumni yang memang di Unpi ini udah sukses di luar sana gitu. Keren. Ini mah situ berhasil mendidik anak-anak. Maksudnya lihat, dia sudah bisa bikin konten-konten ya. Ada forum alumni, ada yang ini luar biasa lah. Ayo kita liatin lagi ada ruangan apa lagi, Kang Tempat Regi? editing Gi. Ya. Mana coba. Luar biasa. Maaf ya, Kang, Iya. masih berantakan. Iya. Mana sini? Ini apa? Ini ruang editor sih, Pak. Ya. Ini ruang Editor. editor. Editornya mana ini? Oh, saya juga sih. Oh gitu, Ada semuanya. merangkap dia. Jadi tugas editor ini apa, Kang Regi? Jadi di sini tuh tugas editor tuh menampung semua footage yang telah Ya, diambil oleh kamu kameramen. sini on cam gitu nggak apa-apa. Di sini tuh tempat editing dari mulai video semua konten lah di sini gitu, Pak. Kayak gitu. Ya. Terus ini juga kita lagi bikin video buat wisuda nanti. Nah, saya satu ya, ini mumpung di depan kamera, fasilitas yang ada di sini cukup nggak buat Kang Regi? Cukup banget. Cukup banget, luar biasa. Saya mengharapkan jawaban kurang, biar nanti ditambah lagi sama pegawai saya. Kamu Cukup banget soalnya. Alhamdulillah, cukup banget ya. Dari softwarenya di sini udah masuk semua, dari software editing buat desain player dan sebagainya, terus sama buat video dari After Effects dan semua juga udah masuk di keluarga. Udah masuk. Jadi memang untuk menyajikan tayangan-tayangan berkualitas pokoknya sudah mumpuni lah ya di sini ya. Alhamdulillah. Aduh, saya mau lagi mencari kurangnya ini nanti apa? Kurangnya kita menambah kamera lagi ya, Gi. Ya, itu aja sih kamera. Kalau untuk komputer kita udah mantap lah. Ya. Software udah. Jadi luar biasa ya, saya pengen titip pesan sama mahasiswa Unpi, manfaatkan fasilitas yang ada di sini. Luar biasa sudah difasilitasi sama pihak universitas ya, bagaimana ini sekarang tuh lagi hits, segala sesuatu yang tidak masuk kamera artinya tidak bisa disosialisasikan. Come on man, please, content is the king sekarang Maya, dan luar biasa Unpi sudah menghadirkan itu semua untuk diberdayakan sama mahasiswanya yang ada di sini ya. Jadi manfaatkan dengan baik. Keren. Terus ada apa lagi yang Regi mau ngeliatin apa lagi? Udah ya sampai editing sini ya. Kak Ikur luar biasa yang ada di sini. Ya kamu jangan pendiam, kalau jadi orang TV harus bawel. Nah, ini ada Kang Dodi sini. Nah, ini ada juga Kang Dodi ya. Kang Dodi ini masih juga
Kang Dodi ini sebagai apa, Kang Ikun? Wakil Rektor 2. Wakil Rektor 2 itu bidang apa? Kepegawaian dan keuangan. Oh, oke. Administrasi, kepegawaian dan keuangan. Jadi kalau saya mau deketin dia bagian Iya. keuangan ya. Iya, Kang Dodi, saya pengen tahu ya sekilas saja bagaimana Kang Dodi melihat UNPI ya secara grafik dari sisi bidang yang Kang Dodi bidangi ya, dari keuangan, dari ini apakah dalam kondisi sehat atau maksudnya tuh apalah yang ingin disampaikan sama Kang Dodi? Secara pertumbuhan dan fasilitas, UNPI ini luar biasa ketika dipegang oleh Pak Kurnia. Bahkan saya menyebutnya UNPI 2.0 gitu. Sebuah lompatan, 2.0. Okay. Sebuah lompatan yang diambil oleh Pak Kurnia untuk mengejar semuanya sehingga UNPI bisa sejajar dengan kampus-kampus besar lainnya. Ya, Pak Kurnia itu Kang Ikur. Jadi seperti itu ya. Jadi memang ada peningkatan. Nah, ini Kang Dodi dari sisi birokrasi atau kan kemajuan itu terkadang ditentukan sama birokrasi yang Kang Dodi, bukan juga dimudahkan tetapi maksudnya dalam arti take it for granted, tapi bagaimana secara birokrasi disederhanakan di bawah kepemimpinan Pak Kurnia atau biasa dipanggil Kang Ikur ya, sangat sederhana. Jadi dan kita pun di sini mencoba untuk sebagai sebuah keluarga. Bahkan Pak Kurnia bilang anytime lu butuh gue, lu tinggal kontak gue. Gitu. Itu yang membuat kita tidak ragu-ragu untuk melakukan usulan atau apapun demi kepentingan UNPI kepada Pak Kurnia. Pak Kurnia sangat support dalam UNPI ke depan gitu. Ini Kang Dodi tinggal di Jakarta juga? Saya di Cianjur. Di Cianjur. Oke. Dia kan di Jakarta. Jadi kalau misalnya apa-apa tinggal telepon dia datang. Tinggal telepon, Pak Kurnia siap. Bahkan kalau saya nggak telepon, saya dimarahin. Kenapa lu nggak laporan? Jadi jarak sudah tidak ada masalah lagi dan sekat-sekat formalitas yang biasa buat orang canggung dalam menjalankan sebuah aktivitas kampus perlahan-lahan dihapus seperti itu, tapi tetap mengedepankan adab gitu. Dan Kang Dodi melihat potensi orang-orang yang maksudnya tuh dunia pendidikan tinggi di Cianjur itu bagaimana prospek kedepannya, Kang Dodi? Kalau saya lihat Cianjur itu punya talenta-talenta muda yang hebat di luar Cianjur. Yang besar di luar Cianjur karena mungkin di Cianjur kurang begitu diperhatikan, tapi sekarang dengan hadirnya UNPI yang semakin besar dan amanah dari Ibu Pendiri dan Ketua dan Pembina bahwa kembalikan Cianjur menjadi daerah tujuan pendidikan di Indonesia. Saya pikir orang-orang Cianjur yang mau menjadi dalam tanda petik hebat tidak perlu lagi keluar kota. Ngapain kuliah jauh-jauh di Cianjur udah ada UNPI. Fasilitas di sini seperti media ini kan luar biasa, bisa menyiarkan konten apapun ya ke seluruh dunia dimanapun yang Anda ingin sebarkan, dan UNPI sudah memfasilitasi itu gitu. Kalau dia hatur nuhun ya, sampai ketemu lagi. Istiqomah dalam kebaikan yang maju bersama UNPI. Ayo Kak UNPI. Ayo Kak UNPI. Ini kita mau ikutin terus boleh, mau nanti ketemu di perpustakaan boleh. Yuk. Selanjutnya mau ke perpustakaan dan tempat-tempat lain lah. Ya. Nah, Akang Teteh, ini salah satu menurut saya sih salah satu fasilitas yang paling penting dimanapun di tempat umum ini. Musola luar biasa nih. Tapi sepertinya ya luar biasa. Nah, Kak Ikur, saya lihat sih ini kayaknya dulu sih ya dulu Kak Ikur musola itu posisinya bukan di sini dan bukan, ini fungsinya di belakang. Ini ya. dulu perpustakaan, Kang. Ya. Karena kita lagi ngebangun belakang, musola harus tetap ada. Kita pakai di sini musolahnya, karena nanti gedung ini yang saya pertahankan yang akan menjadi masjid, Kang. Oke, gedung yang sebelah sini. Ini rencana kita jadi masjid. Dan masjid di belakang yang bagus itu jadi apa? Sudah jadi gedung, Kang. Itu musola bentuknya. Kalau ya karena itu nanti kita lihat ya. Ini masjid ini kita perhitungkan buat sekitar 200 jamaah bisa masuk. Jadi saya mau pemandangan awal masuk ke dalam UNPI adalah masjid. Oke, keren. Itu tadi
Akang Teteh yang baik sudah lihat bukunya ya, mati hidup berakal mati beriman. Ini coba wujudnya sudah seperti ini di lingkungan kampus, memperhatikan sekali adanya tempat kita untuk memperkuat ibadah kita ya, meningkatkan ibadah kita untuk memperkuat keimanan kita. Kita lanjut sekarang. Pokoknya di sini mau dibangun masjid nanti dan di belakang masih ada lagi. Ya, Akang Teteh, ini sekarang saya lagi ada di aulanya, auditorium Yuyun Muslim Taher. Ini terlalu luas, ini ada di Cianjur. Akang Teteh ukurannya ya, ini dari ya kira-kira ada 30 kali 75 ada ya. Ada. Nah, jadi di Cianjur ada ruangan auditorium seperti ini gitu ya, luar biasa gitu. Dan ini selalu difungsikan jadi saat wisudaan gitu. Wisuda, acara nikahan suka disewa juga. Tapi karena Sabtu selalu ada kegiatan mahasiswa kan. Jadi kita sewakannya hanya hari Minggu. Oh, hari Minggu. Selama ada kegiatan mahasiswa kita tidak sewakan. Ya. Ini sih cukup representatif untuk bisa jadi tempat Lumayan, perhelatan kan? Luar biasa ya. Masuklah 200-300 orang. 600 kapasitas orang. 600 orang. Ya, itu auditoriumnya. Yuk, saya pengen ngeliatin ini yang tadi ada bangunan yang sepertinya tertunda. Ya, ini dulunya musola kan di sebelah sini ya. Nah, ini pembangunan yang tadi yang dimaksud sama Kak Ikur ingin menjadi apa ya, signature-nya Cianjur. Ini gedung tertinggi 7 lantai. 7 lantai yang ada di Cianjur dan ini ada di lingkungan kampus Universitas Putra Indonesia Cianjur. Ini pembangunannya agak tertunda gitu karena kekurangan beli bahannya. Percaya ini mah karena kekurangan lagi masa begini, kekurangan pekerjaannya untuk menyelesaikan. Yuk Akang Teteh, ini insya Allah akan segera jadi. Bismillah. Dan saya pengen ngajak ke perpustakaan. Ini perpustakaan yang keren. Nah Akang Teteh, sekarang saya masuk ke perpustakaan karena ada yang belajar, jadi nggak boleh teriak-teriak. Kita bisik-bisik aja. Yuk. Waalaikumsalam. Lagi ada yang belajar, jadi lihat perpustakaannya kayak begini. Perpustakaannya kayak di kafe, ya kan? Lagi ada yang ngerjain tugas, jangan diganggu. Biarin aja ke sini. Lihat, ini konter konter perpustakaannya, mau pinjam buku mau apa di sini. Suasananya cozy. Coba lihat ke sini, ada sofanya. Saya pengen tidur di situ. Coba ya. Nah, tuh lihat, coba. Ini bayangkan kalau baca sambil gini. Yang ada baca sambil gini, bukan masuk tapi tidur. Luar biasa nyaman perpustakaannya. Ya, luar biasa. Kak Ikur, ini nggak apa-apa ya, ganggu sedikit ya, sebentar ya. Kak Ikur, jadi luasan UNPI ini berapa? Totalnya hampir 8.000 meter persegi. 8.000 meter persegi. Ya. Dan itu masih terus aja membangun ya. Terus membangun dan rencana kita ada perluasan lagi. Ada ke belakang lagi? Sama ke samping. Oh, lahan yang ada sekarang mau dibeli lagi. Oh, gitu. Alhamdulillah. Luar biasa. Sini aku pengen ngobrol sama. Assalamualaikum. Ini kamu teh sebagai operator di, ya bukan operator ya, apa namanya? Pustakawati dong. Ya, pustakawati di sini, kuliah di sini atau kerja di sini? Kerja di sini. Oh, kerja di sini, bukan mahasiswa sini? Bukan. Oh gitu, jadi memang ditangani dari luar gitu. Kuliah di sini? Oh gitu ya. Di sini awalnya kerja di sini.
akhirnya kuliah di sini sekarang. Oh gitu, ngambil S2 apa? Enggak? S1. S1, oke. Jurusan apa? Sastra Inggris. Sastra Inggris. Aku spotted ya, itu coba di perpustakaannya juga bukunya bukan melulu buku-buku tentang ilmu pengetahuan, tapi ada juga novel Dylan. Coba ambilin. Ada Ensiklopedia Hukum Islam. Nah, hits banget kan? Saya mah sirik sama Dylan, bisa masuk ke lingkungan kampus segala. Coba lihat tuh, ya, karena memang ceritanya juga tentang anak sekolahan ya. Mudah-mudahan Dylan ini memberi inspirasi yang bagus buat mahasiswa UNPI ya. Hatur nuhun. Ya, Kang Ikur ada apa lagi yang jadi, seperti kalau perpustakaan lain mungkin para pembacanya yang nyari bukunya, kalau di sini nggak boleh kan. Oh gitu. Jadi, makanya dia ada counter ini. Iya, mereka cuma sampai di sini. Rencana pengembangannya adalah kita luasin lagi ke belakang. Target kita perpustakaan itu harus muat sampai 200 mahasiswa. Nanti kita siapin Android-nya. Jadi nanti anak-anak mahasiswa tinggal cari bukunya di Android sesuai dengan daftar, dia klik, nanti teman-teman di sini yang mengambilkan bukunya. Keren. Oh jadi ya memang harus ada itu ya. Kebayangnya di sini tuh ada touchscreen segini kayak Kur ya. Tit pengen buku Dylan, tit. Nanti langsung nyampe di situ. Ada yang pesan buku Dylan nih, langsung ambil gitu ya, sama tadi pustakawatinya di sini. Luar biasa. Kayak Kur, ada bagian apa lagi di UPI yang ingin yang ini ya? Kalau kantin mah ya makan, saya nanti pengen makan. Oh gitu. Lagi itu. Lagi tutup. Coba di mana, dan itu penting mana? Ini teman-teman lagi seminar proposal. Oke. Termasuk Ya. Mana? Yuk. Oh kantinnya sudah beda. Ini ruang apa? Ruang apa ini? Ini ruang meeting. Ruang meeting dosen? Lihat meeting dosennya juga kayak begini. Luar biasa. Ya. Jadi jangan remehkan Cianjur gitu loh. Ya, maksudnya kota kecil, lihat. Ini juga fasilitasnya benar-benar representatif, luar biasa. Ini tempat meeting dosen. Meeting koordinasi ya, Kang Dod. Yuk kita lihat lagi ya Kang Teteh, sini. Ini kita mau kemana? Kantin. Oke. Salam. Ini kalian lagi ngapain? Ujian proposal. Ujian proposal. Maksudnya? Kamu lupa ya, kalau kita mau skripsi kan ujian proposal dulu. Oh, ya outline. Mengajukan judul gitu. Oh gitu, saya udah lama lulus kuliah jadi lupa apa itu ujian proposal. Ganteng kan anak saya, cantik-cantik tuh. Lihat, luar biasa. Saya mau titip pesan dulu sama mahasiswa UNPI semua, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share Suara Hati di YouTube ya. Ada UNPI, ada teman-teman nanti semua. Pokoknya like, subscribe, and share. Share. Biar UNPI-nya makin keren ya. Namanya Suara Hati Dani Jaif. Yes. Ini jadi menteri. Amin. Jadi menteri Amin. semua. Kau Pik, pasti ada yang jadi presiden. Kenapa nanti. Salam? Enggak, nanti aja salam-salaman mah. Nun ya. Sukses ya. Yuk. Ini di kelasnya ya. Nah, ini yang ngelola kantin siapa? Nggak ikut dari sendiri atau ya dari pihak yayasan atau ada orang? Enggak, orang aja. Orang aja ya, dipercayakan ke orang aja biar lebih. Siapkan tempatnya. Ya. Ya gitulah, kalau makan mah jangan diganggu, nanti suka rungsing. Yuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Akang Teteh yang baik, luar biasa pertemuan di episode spesial kali ini. Saya berada di Universitas Putra Indonesia Cianjur, dan tadi saya sudah mengajak Akang Teteh semua untuk berbincang sama ketua yayasannya, Kang Ikur Kurnia Muslim Taher. Nah, mudah-mudahan beliau bisa terus maju dan istiqomah dalam kebaikan. Bagaimana beliau berusaha untuk
menjaga anak didiknya mendapatkan ilmu pengetahuan yang insya Allah akan bermanfaat untuk anak-anak mahasiswanya semua. Dan Akang Teteh, ketahuilah bahwa Islam menempatkan pendidikan pada kedudukan yang tinggi, dan pendidikan itu amat sangat penting. Dari awal turunnya wahyu menitik beratkan pada pendidikan, menitik beratkan pada ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan bisa diperoleh dari asupan-asupan informasi yang baik pada diri kita, dan itu kita peroleh dengan membaca, baik secara harafiah kita membaca apa yang tertulis, dan kita membaca juga apa yang tidak tertulis, apa yang tersirat dan apa yang tersurat. Nah, sehubungan dengan hal itu, Akang Teteh, dengan pendidikan, tentu saja saya ingin menyampaikan Quran surat yang berhubungan dengan hal tersebut, dan saya ingin membacakan Quran surat ke-96 Al-Alaq ayat ke-1 sampai 19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aita alladhi yanha abadan iza salla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa. Ara'aita in kadzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la in lam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kazibatin khati'ah. Falyad'un nadiyah. Sanad'uz zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Akang Teteh yang baik, mari kita muhasabah untuk melihat ke dalam diri kita sendiri, bahwa kehidupan kita sekarang bukan untuk diri kita pribadi, tetapi untuk juga lingkungan di mana kita berada. Lingkungan terkecil adalah keluarga kita, teman-teman kita, kemudian kerabat kita, kemudian dan lingkungan terbesarnya bisa di lingkungan kota, lingkungan Indonesia. Jadi mari kita kedepankan pendidikan, terutama pendidikan agama di mana kita berada. Sebarkan saja kebaikan, sebarkan saja hikmah dari agama. Jangan pisahkan agama dari kehidupan kita, karena di sanalah beradanya tuntunan kita agar selamat di dunia dan akhirat. Mari kita kembali lagi untuk menelisik, untuk lebih meminati ilmu pengetahuan, pendidikan, apapun, tidak harus formal, tetapi secara informal pun kita bisa memperoleh ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan dan penghidupan kita. Nah, Akang Teteh, jangan lupa pesan saya untuk subscribe, like, dan share tayangan inspirasional dari Suara Hati Dani Jaif. Setiap minggu saya akan tampilkan video-video terbaru, jadi pastikan Akang Teteh juga memijit loncengnya supaya tidak tertinggal episode baru dari kisah inspirasional Suara Hati Dani Jaif. Karena cahaya itu ada di dalam hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.